dengan judul Bangunlah Hai Kamu. Anak-anak sekolah minggu, kita bersatu dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah pada minggu ini terambil dari kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo dari sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari buku yang dari sekolah minggu HKBP nomor 121 Dengan judul Lost to Garden. Ayat bulanan kita pada minggu ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-58 ayat 9b sampai ayat yang ke-10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari buku yang dari sekolah minggu HKBP nomor 826 dengan judul Gurih Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih berkat yang telah Kau berikan kepada kami.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak harap semua adik-adik dapat membuka Alkitabnya di rumah masing-masing. Firman Tuhan dalam hari Minggu ini yang terambil dalam Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Kakak akan membacakan untuk adik-adik yang di rumah. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terlambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan janganlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaiman. Tetapi jalan orang yang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang di tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Baik adik-adik, dalam ayat Alkitab ini, yaitu diceritakan bahwa kita harus tetap berpegang teguh dan selalu mendengar nasihat orang tua. Pasti adik-adik, orang tua kita selalu memberikan nasihat kepada kita. Pastilah dibilang orang tua kita selalu seperti ini. Jangan lupa kerjakan PR-mu itu ya. Terus jangan lupa kau berdoa. Jangan lupa membaca Alkitab. Jangan lupa mengerjakan pekerjaan rumah. Baru pasti kita selalu bilang orang tua kita, disuruh kita bantu mereka supaya kita bisa meringankan pekerjaan orang tua kita untuk membersihkan rumah adik-adik. Dan Tuhan dan orang tua kita adik-adik selalu menasihati kita setiap hari, setiap saat. Tapi kita hanya mendengarkannya saja dan tidak mau melakukannya. Kita mengabaikan itu. Nantilah aku kerjakan itu. Pasti kita bilang kayak gitu kan adik-adik. Sebentar lagi lah aku nyapu rumah. Bentar lagi lah aku nyuci piring. Kayak gitu. Tuhan tidak suka orang seperti itu. Tuhan mau kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Karena ada juga tertulis seperti hukum Taurat yang ke-5 adik-adik. Nah, seperti hukum Taurat yang ke-5. Apa dikatakan adik-adik? Hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita disuruh untuk selalu menghormati orang tua kita, untuk tidak melawan orang tua kita, untuk selalu mendengar nasihat dari orang tua kita adik-adik. Dimana kita untuk tidak pernah melawan sama orang tua kita. Nah, Tuhan sangat sayang kepada orang yang seperti itu. Karena Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada setiap orang yang selalu mendengar nasihat orang tuanya. Dan yang mau diajarkan Tuhan Yesus dalam cerita Alkitab ini adik-adik, yaitu kita harus selalu berpegang teguh. Dan kita harus mendengarkan selalu nasihat orang tua kita. Dan firman Tuhan terus memelihara, dan kita harus terus memelihara firman Tuhan. Dan hidup selalu berjalan ke arah yang lurus. Banyak sekali adik-adik cobaan yang kita alami. Cobaan kak? Gimana itu cobaan kak? Emang siapa yang mau cobai kita? Banyak adik-adik seperti contohnya satu iblis. Iblis itu adik-adik suka sekali menghasut kita atau membuat kita ke jalan yang salah adik-adik. Contohnya seperti ini, si Rita lah dipanggil mamanya. Rita, apa mak? Katanya lah. Ambil dulu kain itu, udah mau datang hujan. Katanya kayak itu kan adik-adik. Terus sama si Rita ini dibilangnya kayak gini. Nantilah mak.
Belum siap loh pilimku Pinipin. Terlagi lah. Lucu loh ini mak, lucu kali. Nanti dia mak. Didiamkan mamaknya lah dia kan. Oh nanti katanya, kata mamaknya kan. Terus dibilangnya lagi kayak gini. Tiba-tiba adik datanglah hujan. Datanglah kan. Udah deras lah hujan ini. Lari-larilah mamaknya ngambil kain. Diambil kainnya ini kan adik-adik. Terus dibilang mamaknya kayak ini. Kan Rita, udah mama bilang. Ambil kain itu Rita, udah mau datang hujan. Asik kau nonton TV, kata mamaknya kayak gitu kan. Terus si Rita bilang kayak gini. Kan belum siap loh mak pilimku. Terlaginya. Terus nangislah si Rita ini. Nah, saat seperti itulah si iblis malah senang, dia tertawa. Haha, itulah kan. Udah didengarkan orang itu perintahku. Nggak didengarkan lagi perintahmu Tuhan. Katanya si iblis itulah sama apanya itu, sama Tuhan itu. Terus dibilang kayak gini. Jadi berdosa lah si Rita itu kan adik-adik. Jadi dia tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Dan dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan mamanya. Padahal adik-adik, yang dikatakan orang tua kita itu adalah selalu memberikan kita motivasi untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik adik-adik. Tuhan menyuruh kita untuk selalu mendengarkan, selalu mendengarkan nasihat orang tua kita. Supaya kelak nanti kita akan menjadi seorang anak yang sukses dan selalu menunjukkan, Tuhan akan selalu menunjukkan kita di jalan yang benar adik-adik. Nah adik-adik, dalam cerita Alkitab ini dikatakan untuk kita selalu berpegang teguh, berpengharapan yang besar, selalu mendengarkan nasihat orang tua, tidak lupa berdoa, dan selalu tetap membaca Alkitab. Supaya apa adik-adik? Supaya kita dijauhkan dari setan, dari iblis, supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Maka dari itu adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita Alkitab ini, kakak harap semua harus berjanji supaya setelah kita mendengarkan firman ini, kita harus selalu mendengarkan nasihat orang tua kita, selalu mendengarkan dan menuruti apapun yang dikatakan orang tua kita. Kok dikatakan putri, katanya kan, ambil dulu baju, langsung ambilkan, supaya mama kita pun senang memiliki anak seperti kita adik-adik. Maka dari itu, selalulah berjalan di jalan yang lurus, karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah kami menjadi anak yang selalu bisa menjadi kebanggaan dalam keluarga kami, terutama dalam hidup-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, banyak sekali pergumulan yang kami rasakan, namun ketika kami berpengharapan yang besar, Engkau akan selalu memberikan mujizat-mujizat yang terbaik bagi kami. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP Nomor 198. Dengan judul Yesus Sayang Padaku. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah yang memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankanlah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera.